Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit materi tentang sosok ulama salaf, Syekh Yasin Al-Fadani dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin Al-Fadani. Indonesia boleh berbangga lantaran cukup banyak ulama dengan reputasi tingkat dunia. Salah satunya berasal dari ranah Minang, yakni Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Faid Alam ad-Din Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, lahir di Mekah pada tahun 1915. Pada mulanya, Yasin Al-Fadani belajar pada ayahnya dan pamannya sendiri. Beberapa tahun kemudian, dia menimba ilmu di Madrasah As-Saulatiyah Al-Hindiyah, Mesir. Namun, karena ada sebuah konflik internal, beliau kemudian pindah ke Madrasah Darul Ulum. Yasin dan kawan-kawan termasuk angkatan pertama di sekolah tersebut, dan kelak saat dewasa, dia berkesempatan menjadi guru di sini. Syekh Yasin dijuluki sebagai gudangnya sanad abad ke-20. Gelar lainnya yang kerap disandangkan kepada Syekh Yasin Al-Fadani adalah Bahar Al-Ulum, artinya samudra ilmu, karena beliau memiliki mata rantai keilmuan yang banyak dalam bidang hadis. Beliau juga mempunyai banyak sekali karya, jumlahnya mencapai lebih dari 97 kitab. Di antaranya 9 kitab tentang ilmu hadis, 25 kitab tentang usul fikih, dan 35 buku tentang ilmu falak. Contoh karya beliau antaranya: 1. Fathul Alam, yakni syarah dari kitab hadis Bulughul Maram. 2. Ad-Dur al-Madud fi Syarah Sunan Abu Dawud 20 jilid. 3. Qawaidul Fikih. 4. Al-Fawaid al-Janiyah ala Qawaidul Fiqhiyah. Terkait ajarannya, Syekh Yasin selalu menekankan pentingnya mendahulukan adab daripada ilmu. Selain itu, Syekh Yasin selalu mengajarkan bahwa iman, Islam, dan ihsan harus selalu berjalan dengan lengkap. Kedua yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Tokoh ini lebih dikenal dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbukil Al-Jawi Al-Bantani. Lahir di Tanara, Tirtayasa, Serang, Banten. Tahun 1230 Hijriah dan wafat di Mekah pada tahun 1314 Hijriah. Ayah Syekh Nawawi adalah seorang penghulu di Tanara. Ibunya bernama Zubaidah, penduduk asli Tanara. Di masa kecil, Syekh Nawawi dikenal dengan Abu Abdul Muti. Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Syekh Nawawi mulai belajar ilmu agama Islam sejak berusia 5 tahun langsung dari ayahnya. Pada usia 8 tahun bersama adiknya, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah satu ulama terkenal di Banten. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu ke Raden Haji Yusuf As-Sambalaweni di Purwakarta. Pada usia 15 tahun, beliau berangkat ke Arab Saudi. Keberangkatan itu penting bagi beliau untuk menimba ilmu. Beliau juga berkesempatan mengajar di Masjidil Haram kala itu. Ada sekitar 200 orang yang hadir setiap kali Syekh Nawawi mengajar. Beliau mengajar ilmu fikih, ilmu kalam, tasawuf, tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Di antara muridnya di Arab Saudi yang kemudian menjadi tokoh pergerakan nasional adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Tubagus Bakri Sempur Purwakarta, dan sebagainya. Syekh Nawawi lebih banyak dijuluki sebagai Sayyid Ulama Al-Hijaz karena telah mencapai posisi intelektual terkemuka di Timur Tengah. Nama Syekh Nawawi tidak hanya terkenal di daerah Arab Saudi, tetapi juga di Syria, Mesir, dan Turki. Selama hidup, karya Syekh Nawawi tidak kurang dari 99 buku maupun risalah. Beberapa karya yang masih terkenal sampai sekarang adalah Tafsir Al-Munir, Naswaihul Ibad, Kasyfatus Sajjad, Tanqihul Qaul, Fathul Qorib, dan sebagainya. Pemikiran Syekh Nawawi. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Selain itu, pemikiran beliau diantaranya: 1. Mengenai sifat Tuhan. Nawawi berpandangan bahwa Tuhan memiliki sifat dan dapat diketahui dari perbuatannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kedua, mengenai iman. Tasdik ditetapkan oleh Nawawi sebagai hal utama dan ditempatkan jadi penentu keimanan kekafiran manusia dibanding marifat dan amal. Ketiga, perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan manusia berasal dari manusia itu sendiri dengan dibantu
dan daya yang diberikan Tuhan dalam dirinya. Perbuatan Tuhan kembali berhubungan atau berta'aluk kepada Tuhan, sedangkan perbuatan manusia berta'aluk kepada manusia. Sehingga adanya pahala untuk yang berbuat taat dan siksa bagi yang maksiat. Keempat, mengenai pelaku dosa besar. Menurut pandangan Syekh Nawawi, jika bertaubat akan masuk surga dan ketika tidak bertaubat diserahkan kepada Tuhan. Janji saya untuk meneladani para ulama, saya akan menjadi lebih baik lagi, mengamalkan setiap ajaran-ajaran ulama terdahulu. Maka dari itu, marilah kita bercermin pada ulama yang telah memberi contoh dan teladan yang baik bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tak